keren banget ya. Bisa nyelam dalam kayak gini. By the way, kamu tahu nggak sih kalau kita nyelam terlalu dalam itu bisa bikin kuping kita sakit. Emang bisa sampai sakit? Iya, bahkan bisa sampai bikin genang telinga kita pecah tahu. Serem banget. Itu gara-gara apa sih? Nah, itu tuh biasanya terjadi karena tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis. Emang itu apa? Jadi tekanan hidrostatis adalah tekanan yang berasal dari zat cair ke seluruh arah pada suatu benda. Nah, tekanan ini tuh terjadi karena adanya gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini menjadi sebab dari partikel air menekan partikel yang berada di bawahnya. Hasil dari tekanan ini adalah partikel yang berada di bawah akan saling berlawanan hingga ke dasar air. Nah, jadi hal ini dapat menyebabkan tekanan yang berada di bawah memiliki kekuatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan tekanan yang berada di atas. Jadi singkatnya, tekanan hidrostatis ini merupakan tekanan yang disebabkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu bidang luas tekan dan dipengaruhi oleh kedalaman benda. Oh gitu, berarti bahaya juga ya tekanan hidrostatis buat kita. Jangan salah. Tekanan hidrostatis ini juga sangat berpengaruh loh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari, emang apa aja? Nah, seperti Berikut ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika kita menyelam di laut atau kolam, kita akan merasakan tekanan yang semakin besar saat menyelam semakin dalam. Ditandai dengan telinga yang terasa sakit saat menyelam semakin dalam, sehingga bahkan dapat membuat gendang telinga pecah. Nah, selanjutnya itu dalam pembuatan bendungan. Nah, jadi pada dasar bendungan itu dibuatnya lebih tebal untuk menahan tekanan air yang semakin dalam itu semakin besar. Lalu ada juga dalam pembuatan bak mandi. Nah, untuk lubang menguras bak mandi itu terletak di paling bawah. Hal ini dikarenakan tekanan air yang berada paling bawah itu semakin besar jika semakin dalam. Jadi, air yang keluar itu akan lebih deras saat menguras bak mandi. Nah, untuk selanjutnya yang keempat adalah pemasangan infus. Dalam pemasangan infus, semakin tinggi posisi botol infus, maka semakin besar tekanannya. Nah, hal itu membuat cairan infus dapat lebih mudah masuk ke dalam tubuh. Nah, infus ini memakai konsep bejana berhubungan. Bejana dalam konteks ini adalah tempat atau wadah ataupun alat untuk penyimpanan cairan infus yang berfungsi untuk mengalirkan cairan infus ke dalam tubuh. Jadi bejana berhubungan adalah kumpulan bejana yang bagian bawahnya berhubungan dan bagian atasnya itu dibiarkan terbuka. Nah, kalau ada satu jenis zat cair yang dimasukkan ke dalam bejana berhubungan, maka ketinggiannya itu akan sama. Tapi kalau misalkan dua jenis zat cair yang berbeda, maka massa jenis zat cair yang lebih rendah itu akan berada di atas. Karena dua-duanya sama di dalam bejana berhubungan, maka tekanan hidrostatis zat cair A dengan zat cair B itu akan sama, yaitu PA sama dengan PB. Hidrostatis itu yang tadi kita bahas di pelajaran fisika ya? Iya, bener banget yang tadi habis kita bahas di pelajaran fisika. Oh, kira-kira tuh ada contoh soalnya nggak sih tentang tekanan hidrostatis? Pasti ada dong contohnya. Jadi di sini ada salah satu contoh soal, yaitu pada sebuah botol apabila diisi dengan menggunakan air hingga dengan ketinggian 40 cm pada dasar botol. Nah, apabila botol dilubangi 10 cm dari dasarnya, maka tentukanlah tekanan hidrostatis pada lubang apabila percepatan gravitasi bumi 10 m per s kuadrat dan massa jenis air 1000 kg per m pangkat 3. Jadi di soal ini yang ditanya berapa tekanan hidrostatisnya, di mana rumus dari tekanan hidrostatis ini adalah Rho dikali G dikali H. Nah, jadi kan udah diketahui nih hanya yaitu kedalamannya kan bisa tinggal kita kurang 40 dikurang 10. Nah, itu kan hasilnya 30 cm. Nah, kan satuan dari kedalaman itu meter. Nah, kita ubah ke meter, yaitu 0,3 meter. Nah, terus ini kan sudah diketahui G-nya itu gravitasi bumi atau percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasinya kan 10 m per s kubik. Nah, terus sudah diketahui juga massa jenis cairannya, yaitu P. Nah, massa jenis cairannya 1000. Nah,
kan udah diketahui semua. Nah, kita tentukan tekanan hidrostatis dengan rumus massa jenis cairan dikali percepatan gravitasi dikali kedalaman. Nah, tinggal kita kaliin. Nah, kan udah hasilnya itu 3000. Nah, satuannya N per M pangkat N per N kubik. Tapi aku masih bingung deh sama tekanan hidrostatis itu. Masih bingung ya? Supaya nggak bingung, gimana kalau misalkan kita langsung ke percobaannya aja yuk? Boleh yuk. Yuk. Nah, yang pertama ini ada botol. Nah, di botol ini kita kasih tanda dulu, setiap tandanya itu 4 cm ya jaraknya. Jadi kita bikin 4 tanda. Habis itu kalau misalkan udah, kita panasin api. Tolong panasin dong. Nah, sampai apinya panas, kemudian kita bolongin bagian yang sudah ditandain itu. Nah, sudah bolong 4. Kalau misalkan udah, sekarang tinggal kita kasih lem. Lalu kita lakban ya. Lakbannya itu direkatin banget. Fungsi dari lakbannya ini supaya bisa menahan air yang nanti akan kita masukin ke dalamnya. Pastikan lemnya ini merekat banget ya. Udah belum? Step terakhir kita masukin air. Nah, kalau misalkan airnya sudah penuh ini, langsung aja kita tarik lemnya atau lakbannya buat kita lihat percobaannya. Oh iya ya, yang paling bawah tuh paling kencang keluar airnya. Iya, jadi yang paling bawah itu paling kencang tuh keluar airnya. Itu gara-gara tekanan hidrostatis ya? Iya, bener banget. Jadi ini karena adanya tekanan hidrostatis. Jadi gimana? Udah ngerti belum nih? Udah. Oke. Tekanan yang makin tinggi posisi botol infus, men.